Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, dalam majelis al-ilmi, dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Seperti yang sudah kita umumkan dan kita janjikan, insyaallah mulai hari ini kita akan mengkaji kitab baru, yaitu kitab yang asalnya adalah Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Muzani. Ya, itu matannya, ya, matannya aslinya, asal kitabnya yaitu Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Muzani. Namun kita pakai bantuan syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi yang diberi judul Fathur Rabbil Ghani bi Taudi Syarhis Sunnah lil Muzani, yaitu penjelasan kitab Syarah Sunnah karangan Imam Al-Muzani. Jadi asal kitabnya itu judulnya apa? Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Muzani, atau yang disebut dengan Imam Syafi'i Junior, karena murid seniornya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ya, itu asal kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Muzani. Kemudian disarah, dijelaskan, diterangkan oleh Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi dengan judul tadi Fathur Rabbil Ghani bi Taudi Syarhis Sunnah lil Muzani. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok kita lagi-lagi mengajar kitab akidah? Alhamdulillah sudah lebih dari mungkin 20 kitab, terutama di Surabaya ini kita sudah mengkhatamkan, mempelajari kitab-kitab akidah ulama as-salaf, ya. Sebab utamanya tidak lain tidak bukan, yang pertama untuk mengikuti jejak para as-salafus saleh, karena mereka adalah orang-orang yang sangat getol mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Al-Qur'an as-Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Dan kita lebih gencar lagi menyampaikannya terutama di akhir ini atau di zaman now ini, karena memang banyak bukan hanya orang-orang yang di luar sana yang lagi krisis akidah wal manhaj, bahkan yang di dalam diri orang-orang yang mengaku sebagai salafi atau bahkan dai salafi juga mengalami banyak krisis akidah wal manhaj. Dan itu terbukti dalam makalah-makalah mereka yang menyimpang dalam masalah akidah dan juga dalam masalah manhaj. Maka kita berusaha untuk meluruskan kembali jalan orang-orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mengikut dakwah as-salafiyah.
dan mengajarkan akidah dari kitab-kitab akidah para salafus saleh. Ini merupakan salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini sudah kita sampaikan, ini sebab utama yang kedua. Kenapa kita mengajarkan kitab akidah salaf? Karena ini salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Saya nukilkan sedikit dari ini juga An-Nubat ala Syarhi Sunnah al-Barbahari. Ini ada catatan singkat dari kitab Syarh Sunnah. Judulnya sama, Syarh Sunnah, cuma ini karangan Imam Al-Barbahari, meskipun nggak tuntas ini syarahnya atau penjelasan catatan kecil dari Al-Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan. Ini juga sama Syarh Sunnah. Di dalam kitab ini Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan menjelaskan khasais Ahlussunnah wal Jamaah, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya kata beliau, hirsuhum ala nasil akidati sahihah. Ciri Ahlussunnah itu menyebarkan semangat antusias dalam menyebarkan al-aqidah as-sahihah. Dan beliau buktikan dengan menerbitkan buku ini atau mensyarah buku Syarh Sunnah ini yang dikarang Imam Al-Barbahari. Dan kita hanya mengikut saja jejak para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kata beliau salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, hirsuhum ala nasil aqidati sahihah wa dinil qawim alladhi ba'atsallahu bi rasulillah sallallahu wa ta'limin nasi wa irsyadihim wa nasiha lahum ma'arrad alal mukhalifin wal mubtadi'in. Antusias Ahlussunnah dalam menyebarkan akidah sahihah dan agama yang lurus yang Allah utus dengannya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semangat mengajarkan manusia tentang akidah yang sahihah tersebut, serta menunjukkan mereka kepada akidah sahihah, menasihati mereka untuk berpegang dengan akidah sahihah. Ma'arrad, ditambahkan lagi mereka juga antusias membantah orang-orang yang menyelisihi. Nggak cukup hanya mengajarkan yang baik saja, namun juga memperingatkan dari yang jelek. Ini adalah metode Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak cukup hanya mengajarkan tauhid, namun harus juga membantah kesyirikan. Tidak cukup hanya menjelaskan sunnah saja, harus mentahdzir, memperingatkan umat dari bid'ah dan pelaku kebid'ahan. Ini ciri khas Ahlussunnah ma'al rad, kata beliau. Membantah yang menyelisihi. Meskipun mereka masih mengaku Ahlussunnah, kalau menyelisih tetap harus dibantah. Apalagi ahli al-bid'ah al-mubtadi'in. Kemudian ingin kita sampaikan juga di antara ciri khas mereka, di antaranya kata beliau, sabatuhum alal haq wa adamu taqallubihim. Kekokohan mereka di atas kebenaran, konsistensinya mereka di atas kebenaran, istiqomahnya mereka di atas kebenaran, dan tidak mencela-menceli, dan tidak bunglon, dan tidak plin-plan. Pagi dele, sore tempe, kata orang. Ini bukan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Yang hak dikatakan hak, tidak mencela-menceli tadi. Kata beliau, di antara ciri khasais Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan ini disampaikan yang pertama oleh beliau, awalan sabatum alal haq wa adamu taqallubihim. Kokoh di atas kebenaran, tidak pelin-pelan, tidak mencela-menceli. Kama hiya adatu ahlil ahwa, sebagaimana ini kebiasaannya ahlil ahwa, ahlil bid'ah, pengekor hawa nafsu. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa bil jumlah fatsabat wal istiqrar fi ahlil hadis wa sunnah ada'a ma huwa inda lil kalam wal falsafah. Kesimpulannya, kata Syekhul Islam, bahwasanya keistiqomahan, kekokohan yang ada pada ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah itu berlipat-lipat dibandingkan yang ada pada ahli kalam atau ahli filsafat. Sekali lagi, ini ciri khas dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah, yaitu istilahnya konsisten, kokoh, istiqomah, tidak pelin-pelan, tidak mencela-menceli.
ya. Namun sangat disayangkan, ya, sifat mencela-mencela ini ada pada sebagian oknum ustadz-ustadz yang masih mengaku ustadz sunnah. Contoh, ya, kita contohkan pada akhir-akhir ini muncul makalah, ya, tulisannya kapan hari, ini sang oknum ustadz mengatakan, kapan hari saya lihat ada foto dua calon, maksudnya capres, ya, dan diberi tulisan mereka berdua sedang panen pahala. Ya, ini membahas masalah apa? Sistem atau membahas pribadi? Calon sistem atau calon presiden? Ya. Kemudian dia mengatakan, saya katakan, panen pahalanya dari mana? Panen dosa mungkin iya. Yang berdosa itu sistemnya atau orangnya? Sistemnya apa orangnya yang berdosa itu? Yang panen itu sistem pertaniannya atau pak taninya? Atau kerbonya? Ya. Ditambahkan lagi, ditekan lagi, NB, ingat, saya komentari posisi mereka sebagai calon. Ini komentari sistem atau komentari calon? Pribadi, oknum, ataupun individu? Jelas, ini adalah apa? Orang yang berakal, yang bisa baca, nggak buta, pasti mengatakan ini adalah apa? Komentar terhadap pribadi capres. Ya, bukan mengatakan apa masalah sistem. Tapi makalah kedua muncul, dia mengatakan saya nggak ngomentari pribadi, namun ngomentari apa? Sistem. Sudah jelas, ya. Dia mengatakan calon tadi, ya. Dia mengatakan apa? Ya, calon itu panen apa? Panen dosa. Naudzubillah min dzalik. Dan di antara calonnya adalah presiden kita. Dikatakan panen apa? Dosa. Ini mencela pemimpin kaum muslimin yang merupakan bid'ah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Naudzubillah min dzalik, ya. Pada awalnya mengatakan itu adalah apa? Ya, calon yang kena dosa, panen dosa calonnya. NB sudah ditegaskan lagi. Saya komentari apa? Mereka sebagai calon. Mereka itu sistem atau orangnya? Atau sudah bahasa Indonesia sudah berubah? Ada ejaan baru atau gimana? Ya. Ini apa? Makalah pertama. Kedua, ya, dia mengatakan, ya, saya komentari apa? Sistemnya bukan pribadinya. Sudah apa mulai? Mencela-menceli, ya. Dia mengatakan, ya, yang pertama berbicara tentang kejelekan pribadi pemimpin di depan umum, ini hukumnya terlarang. Dia tahu hukumnya terlarang, tapi kok ngomong, ya kan? Dan yang kedua membicarakan kejelekan sistem dalam memilih pemimpin untuk, ya, boleh bahkan wajib untuk menjelaskan ke umat. Yang diinginkan yang kedua, ya. Kita bantah lagi, ya, bahwasanya orang ini lagi mabuk, nggak paham apa yang dia ucapkan. Ya, yang pertama jelas dia apa? Mencaci maki pribadi pemimpin. Makalah yang kedua enggak. Yang dikomentari adalah apa? Sistemnya. Muncul hari ini, makalah tulisannya bahwasanya gembong, ya, seorang gembong, sistem yang rusak. Ya, saya bawakan lagi di bagian pelimpannya orang-orang tersebut. Ya, dia menulis lagi seorang gembong yang ikut. Seorang gembong itu seorang sistem atau gimana? Orangnya atau sistemnya? Seorang sistem boleh enggak ngomong gitu? Ini orang mabuk kalau gitu, ya. Seorang gembong yang ikut mensponsori dan mengajak manusia mengikuti sistem rusak, maka dia dan sistemnya sama rusak. Ya, makalah yang kedua, dia ingkari, mencela, ya, pribadi. Makalah yang ketiga, mencela lagi, ya, seorang gembong, ya. Naudzubillah min dzalik. Kita hanya bisa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya, Ahlussunnah bukan seperti ini, pelimpan, bukan, ya, mencela-menceli. Tetap, ya, mengharamkan, ya, mencela pemimpin, ya, meskipun dia berbuat apapun diharamkan untuk apa? Dicela di hadapan umum ataupun disebarkan aibnya di hadapan umum. Makanya sekali lagi, kenapa kok kita terus mengajarkan akidah dan terus belajar akidah dari kitab-kitab ulama salaf agar kita enggak pelimpan, enggak mencela-menceli, ya, tidak apa? Terbawa oleh arus-arus, ya, akidah-akidah sesat ataupun akidah kelompok harokah. Ya, sekali lagi, ini salah satu sebab terus kita akan mengajarkan dan terus insyaallah, ya, kita akan berpegang dengan akidah salaf sampai akhirat kita. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah
salafus saleh. Ya, itu sekedar mukaddimah saja. Kemudian kita masuk kepada biografi pengarang kitab. Ya, sebagaimana kata orang kita, tak kenal maka tak sayang. Ya, siapa pengarang kitab Syarhus Sunnah? Ya, sekali lagi, kitab Syarhus Sunnah ini banyak ya. Ada Syarhus Sunnah karangan Imam Barbahari, ada Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Baghawi. Di sini juga ada Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Muzani. Yang bawa kitab ya tolong jangan hanya edisi perdana saja dibawa kitabnya ya. Terus kalau kajian dibawa kitabnya ya. Tarjamatul Muzani, kunyatu ismu nasab, halaman 7 ya. Belajar bahasa dikit-dikit, halaman 7. Yang mana 7? Ya. Kunyatu ismu nasabuhu. Huwa Abu Ibrahim, kunyahnya Imam Muzani Abu Ibrahim. Kunyah nama yang didahului oleh kata-kata abun, seperti Abu Bakar itu kunyah, bukan nama. Nama beliau Abdullah bin Abi Quhafa. Ya, Umar bin Khattab Abu Hafsin kunyahnya. Di sini Imam Muzani kunyahnya Abu Ibrahim. Nama beliau Ismail bin Yahya bin Ismail ibni Amr bin Muslim al-Muzani al-Misri. Berarti beliau dari mana? Mesir. Ya, pintar masyaallah sudah. Ya, tilmidu Syafi'i. Jadi itu nama beliau Ismail, ya, kunyahnya Abu Ibrahim. Al-Muzani itu nisbah kepada kabilah, ya, atau kepada nama ibunya hiya ummul qabilah al-masyhurah, ya. Sekali lagi, imam ya yang terkenal dengan Imam Al-Muzani, namanya Ismail. Tilmidu Syafi'i. Beliau adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i, bahkan salah satu murid seniornya Imam Asy-Syafi'i, bahkan dijuluki dengan Syafi'i Junior, ya, rahimahumullah taala. Kemudian yang kedua, kita nggak baca semuanya di sini, kita loncati halaman yang poin yang kedua, Maulidu wa Usratuhu, tentang kelahiran beliau dan keluarga beliau. Mauliduhu fi sana mautil Lais bin Sa'ad. Beliau lahir pada tahun meninggalnya ulama dahulu yang bernama Lais bin Sa'ad. Ya, sebagaimana dulu Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Kata ulama, ghaban najm wa dhahran najm atau tol'an najm. Satu bintang tenggelam, muncul ya terbit bintang yang lain. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Di sini juga sama, Imam Lais bin Sa'ad meninggal rahimahullah taala, lahirlah Imam Al-Muzani. Dan itulah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus para mujaddidin, ya, para pembaharu agama ini. Innallaha ba'atsa lihadil ummah ala ra'si kulli mi'asana man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus ya setiap 100 tahun seorang yang memperbaharui agama bagi umat ini. Memperbaharui bukan membuat hal yang baru, tidak, ya, namun apa? Menghidupkan yang sudah ada ajarannya dari Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sana khamsin wa sab'in wa mi'ah, yaitu pada tahun 175. Ya, Imam Al-Muzani lahir tahun 175 Hijriah. Wa yadhhar anna usratahu kanat muhibbatan lil ilmi wa ahlihi. Dan yang nampak ya bahwasanya keluarga beliau itu keluarga yang sangat cinta ilmu dan para penuntut ilmu atau ahli ilmu. Keluarganya keluarga berilmu, istilahnya begitu. Tahris ala tansyiati afrodiyah tansyiatan ilmiah. Keluarganya sangat amat antusias dalam menumbuhkan anggota keluarganya di atas al-ilmu. Betul-betul orang tua Imam Muzani mentarbiyah beliau untuk menjadi seorang alim, ya, dan juga yang lainnya dari keluarga beliau. Faqad dzakaral ulama ukhtan lil Imamil Muzani wa anna kana tahdur majlis Syafi'i. Para ulama juga menyebut bahwasanya Imam Muzani itu punya saudari, ya, Imam Muzani punya saudari yang juga hadir di majelisnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Muzani muridnya Imam Syafi'i, saudarinya juga muridnya Imam
Asy-Syafi'i. Ya, ini sekali lagi keluarga yang sangat amat luar biasa kecintaannya terhadap ilmu agama. Wa naqala anha Ar-Rafi'i fi zakah. Bahkan Imam Ar-Rafi'i menukil dari atau meriwayatkan ilmu dari saudarinya Imam Muzani tentang masalah zakat. Wa dzakara Ibnu Subki wal Isnawi fi Tabaqat, dan ulama yang lain juga menyebutkan tentang keilmuan dari saudarinya Imam Al-Muzani. Wa kadzalika Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi fa huwa akhun lil Muzani minar radha'ah. Ada pula murid senior Imam Syafi'i namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Itu muridnya Imam Syafi'i dan itu juga saudara sesusuannya Imam Muzani. Jadi saudarinya ahli ilmu, juga saudara dari sepersusuan beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang juga merupakan murid senior Imam Syafi'i adalah ahli ilmu juga, keluarga ilmu. Ya, semoga Allah SWT menjadikan keluarga kita keluarga yang berilmu di atas akidah yang sahihah. Demikian pula Ibnu Ukhtihi, keponakannya Imam Al-Muzani juga ulama ahli sunnah yang terkenal, yaitu siapa? Abu Ja'far At-Tahawi, yang terkenal dengan kitabnya apa? Akidah Tahawiyah. Itu apa? Keponakannya Imam Al-Muzani. Luar biasa, keluarga yang tumbuh di atas al-ilmu. Abu Ja'far At-Tahawi al-Imam al-Masyhur Sahibul Aqidati At-Tahawiyah. Kemudian poin yang ketiga tentang syuyukhuhu, guru-gurunya Imam Al-Muzani. Min abrazi masyayikhihi alladina akhadha anhum, di antara guru-guru beliau yang terkenal, tentunya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah metodenya ulama Ahlus Sunnah, belajar dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari yang di atas akidah as-sahihah. Guru beliau yang pertama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang meninggal tahun 204. Ali bin Ma'bad bin Syaddad Al-Basri, yang ketiga Naim bin Hamad Al-Khuzai, yang keempat Asbagh bin Nafi'. Kemudian kata penulis biografi beliau ini, wa ya'udu qillatu masyayikhi ila amrain. Dahulu ulama salaf itu biasanya guru-gurunya itu banyak, Imam Bukhari diantaranya beliau mengatakan laqitu akthar min alfi rajulin bil ansar minal ulama. Imam Bukhari pernah mengatakan, aku pernah berjumpa alias berguru lebih dari 1000 ulama di seluruh penjuru dunia. Gurunya apa? Lebih dari 1000. Namun di sini Imam Muzani gurunya sedikit. Kenapa demikian? Ada sebabnya. Kenapa? Mulazamatu asyadida li Syekh Syafi'i. Karena beliau lebih banyak mulazamah duduk menuntut ilmu dari Imam Syafi'i. Yang waktu itu Imam Syafi'i ada di Mesir. Jadi beliau apa? Hidupnya untuk mendampingi Imam Syafi'i. Nggak ada masalah, bukan celaan. Gurunya beliau sedikit, yang penting apa? Ilmunya, akidahnya sebagaimana akidah para salafu as-saleh. Gurunya ribuan, namun ahli bid'ah semua ngapain? Na'udzubillah min dzalik, Gurunya, masya Allah ribuan ahli sunnah, akidahnya ahli sunnah, dianya menyimpang dari akidah guru-gurunya, ngapain? Gurunya ahli sunnah, dianya ikut khurud jamaah tabligh, ngapain juga? Oh, dibiografikan Ustadz luar biasa guru-gurunya. Apa manfaat guru-gurunya banyak dari ahli sunnah kalau dia akidahnya apa? Menyimpang. Sebagaimana Wasil bin Atha, siapa gurunya? Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Namun muridnya apa? Menyimpang dari akidah as-salaf. Maka tidak ada artinya apa? Keilmuan, kedudukan sang guru tersebut. Maka sudah sering kita sampaikan, jangan tertipu dengan slogan gurunya fulan-fulan. Lihat ilmunya, lihat akidahnya, seperti yang sudah kita sampaikan dari kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah. As-sani annahu lam takun lahu rihla ilal buldal islamiyah. Karena beliau tidak banyak atau bahkan mungkin tidak safar keluar dari Mesir. Karena memang salah satu juga kebiasaan ulama salaf yaitu safar fi talabil ilmi, keluar negeri untuk menimba ilmu agama, bukan menjadi jagoan kandang saja. Namun apa? Pergi ke luar negeri untuk menimba ilmu dari para ulama. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i dalam bait syairnya, tagharrab
anil autani fi talabil ula wasafir fafil asfari khamsu fawaidi. Tinggalkanlah negerimu dan safarlah ya untuk mencari al ilmu, untuk mencari sesuatu yang tinggi yang mulia, itu ilmu. Dan safarlah, engkau akan mendapatkan 5 manfaat dari safar tersebut ya. Bukan rekreasi ke Paris, bukan ya. Bukan ke negeri Cina, bukan. Keliru. Ya, hadisnya enggak sahih ya. Tidak ada asalnya, kata Imam Syekh Al-Albani rahimahullah. Ayat utlubul ilma walau fi sin, itu bukan hadis. Nah, namun ulama menimba ilmu dari seluruh penjuru dunia yang di situ ada ulama ahli sunnah. Kata Imam Syafi'i ada 5 fawaid. Yang pertama, iktisabu ma'isyah, ya, mencari rezeki. Yang kedua, ya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, iktisabu ma'isyatin, ya, mendapatkan rezeki. Wa tafarruju hammin, untuk apa? Ya, menghilangkan kepenatan. Ya, makanya kemarin kita liburkan kan, biar antum nggak penat. Ya, mungkin antum bisa safar kemana-mana. Ya, yang ketiga, adabun, dapat adab. Ya, berteman dengan orang-orang yang ya punya akhlak yang mulia dan sebagainya. Kemudian dapat ilmu. Ya, ini yang utama tadi. Ya, dapat ilmu, wasuhbatu majiri, mendapatkan teman yang baik, mengais rezeki, menghilangkan kepenatan, mendapatkan ilmu adab, ya, mendapatkan ilmu dan mendapatkan apa? Teman yang baik. Ini intinya sekali lagi, memang ini salah satu kebiasaan salawat safar, ya, keluar negeri, keluar kotanya, meninggalkan negerinya untuk menimba ilmu agama. Namun Imam Muzani tidak, ya, namun ada uzurnya. Kenapa? Ya, balkana yaktafi bi ulama Misra, karena di Mesir waktu itu ya banyak ulama. Jadi beliau apa? Mencukupkan dengan ulama yang ada di negeri Mesir. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau pernah hijrah dari Baghdad ke negeri Mesir. Jadi itu alasan mengapa ya gurunya sedikit dan beliau tidak keluar negeri, karena sudah banyak ulama di Mesir pada waktu itu, dan beliau banyak mulazamah dengan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kemudian yang poin keempat, talamiduhu, murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Akhadha anil Muzani khalqun katsir, gurunya sedikit namun muridnya beliau banyak ya. Di antaranya yang paling terkenal, wa min abrazi talamidihi Imamul A'imah Abu Bakar bin Khuzaimah, ya. Muridnya saja dikenal dengan imamnya para imam. Gimana gurunya? Ya. Jadi Imam Al-Muzani punya murid yang sangat luar biasa kedudukan ya, dalam ilmu dan dalam akidah, yaitu Imamul A'imah, digelar dengan imamnya para imam, yaitu Abu Bakar bin Khuzaimah, dikenal dengan Imam Ibnu Khuzaimah, yang juga punya kitab tentang akidah namanya kitab At-Tauhid, ya, 1 jilid. Ya, ini sekali lagi muridnya betul-betul akidahnya sama dengan gurunya, ya. Maka sekali lagi nggak ada artinya berguru kepada seorang ulama besar namun dia menyimpang dari apa? Akidah sang gurunya tersebut yang di atas akidah as-salaf. Murid yang kedua Abu Ja'far Tahawi, ya. Imam Muzani ini sekali lagi ya pamannya Abu Ja'far Tahawi. Ya, Abu Ja'far Tahawi di samping juga sama-sama belajar kepada Imam Syafi'i, beliau belajar juga kepada istilahnya pamannya Imam Al-Muzani. Kemudian disebutkan yang lainnya juga ya, di antaranya yang terkenal juga yang nomor 7 Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, yang dikenal dengan Ibn Abi Hatim Ar-Razi, ya, rahimahumullahu taala. Kemudian poin yang kelima itu berkaitan dengan kitab-kitab beliau, itu banyak ya, namun banyak juga yang hilang ya. Di antara kitab beliau yaitu itu kitab Syarhu As-Sunnah. Yang poin yang terakhir yang keenam, wafatuhu, meninggalnya Imam Al-Muzani rahimahullah. Qala Ibnu Khalqan tufiya li sittin baqiyat min syahr Ramadan sana arba'in wa sittin wa mi'atain. Ya, beliau meninggal dunia di bulan Ramadan ya tahun 264. Atafan 264 ya betul. 264.
di Mesir, di Misra. Wa dufina bil qurbi min turbatil Imam Syafi'i, dan beliau juga dikubur, dimakamkan di dekat kuburannya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala, di Mesir. Annau asya tis'an wa tsamanina sana. Jadi beliau itu ketika meninggal usianya 89 tahun. Usia beliau hampir 90 tahun. Alias 89 tahun. Yaitu sekilas tentang Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala yang tidak diragukan lagi tentang keilmuan dan akidah beliau. Ya, kita langsung saja masuk kepada kitab Syarh Sunnah Imam Muzani. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagaimana kata para ulama mengikuti Al-Quran dalam masalah apa? Awal surat. Kenapa kok para ulama memakai Bismillahirrahmanirrahim pada awal kitab mereka? Untuk mengikuti metode Al-Quran. Al-Quran surat-suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim selain surat apa? At-Taubah. Yang kedua, dalam rangka mengikuti sunnah Rasul, yaitu Rasul ketika menulis surat kepada para penguasa pada waktu itu, Rasulullah SAW memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dua keadaan di mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim lengkap, alias membaca basmalah. Adapun zikir-zikir selain itu cukup dengan Bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti kita keluar dari rumah, Rasul mengajarkan apa? Bismillah, nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, kan baik. Sekali kalau baik, Rasul yang apa? Pertama kali akan mengajarkan, akan mengamalkannya. Namun Rasul mencukupkan dengan Bismillah, maka cukup kita dengan Bismillah. Rasul juga mengajarkan kita membaca Bismillah saja ketika mau makan, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu lengkap pada waktu menulis surat atau ketika apa? Membaca awal surat dari Al-Quranul Karim. Adapun yang lainnya dari zikir-zikir, mau wudu, mau masuk kamar mandi, seperti tadi mau keluar rumah, masuk rumah, semuanya dengan apa? Cukup Bismillah saja. Nah, kemudian kata Al-Imam Muzani, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah menjaga kita semuanya dengan ketakwaan. Ini adalah wasiat untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan wasiat Allah kepada semua umat, baik umat Islam atau sebelum umat Islam. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Bahwasanya kata Allah, sungguh kami telah mewasiatkan kepada kalian dan kepada ahli kitab sebelum kalian untuk kalian bertakwa kepada Allah. Bahkan Rasul SAW mengatakan usikum bitaqwallah. Bahkan Rasul ketika khutbatul hajah, setiap kali apa? Pembukaan khutbah kajian, beliau selalu memulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini sekali lagi wasiat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dipakai oleh Imam Al-Muzani rahimahullah di awal kitab tersebut. Karena dengan takwa kita akan diberikan ilmu. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan al-furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Jadi niat kita dalam thalabul ilmi diantaranya untuk kita apa? Bertakwa kepada Allah, dan kita iringi thalabul ilmi dengan takwa Allah. Niatnya apa antum belajar di sini? Apa untuk memata-matai? Atau ingin untuk membuat makar? Naudzubillah min dzalik, hati-hati. Thalabul ilmi didasari oleh apa? Takwa Allah azza wajalla. Apa takwa Allah? Kata Talaq bin Habib di zaman tabi'in, beliau mengatakan anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW,
dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Ya, takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Dan sering kita sampaikan, ini definisi yang sangat indah, yang lebih lengkap daripada yang lainnya karena mencakup 3 hal. Yang pertama mencakup definisi ulama-ulama yang lain tentang takwa, yaitu apa? Takwa menjalankan perintah, meninggalkan apa? Larangan. Yang kedua, di dalam definisi takwa itu kata Thalib bin Habib, ada 2 syarat diterimanya amal ibadah, yaitu apa? Ikhlas. Dalam kata beliau, tarju sawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, bukan untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan follower yang banyak, tidak. Untuk apa? Mendapatkan tarju sawaballah, pahala di sisi Allah. Ikhlas karena Allah. Kemudian ala nurin minallah, takwa harus didasari oleh apa? Cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Apalah artinya takwa tanpa ikhlas dan tanpa apa? Ittiba, enggak diterima. Yang ketiga, di dalam definisi itu ada 2 rukun ibadah. Apa itu? Ar-raja wal khauf, rasa harap, rasa apa? Rasa takut. Mengharapkan pahala dari Allah, takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan ciri orang beriman ketika beribadah. Tatajafa junubum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka, mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan apa? Khaufan wa tama'a, rasa takut dan rasa apa? Rasa berharap. Nah, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa wafaqana wa iyyakum liwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengikuti petunjuk. Ini adalah doa yang disampaikan oleh Imam Muzani kepada kita semuanya, agar Allah menjaga kita dan memberikan kepada kita taufik untuk mengikuti petunjuk. Amma ba'd, itu intinya muqaddimah singkat beliau tentang kitab ini. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd fa innaka aslahakallah sa'altani an uwaddihalaka minas sunnati amran tasbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Amma ba'd, kemudian setelah itu semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ini kitab Syarhus Sunnah, wallahu alam, adalah permintaan dari seseorang kepada Imam Muzani untuk beliau menulis kitab khusus tentang akidah. Makanya beliau memulai dengan mengatakan, engkau semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu, engkau bertanya kepada aku, meminta kepada aku an uwaddihalaka, untuk aku menjelaskan kepadamu minas sunnah, dari perkara sunnah. Sudah pernah kita jelaskan kata-kata as-sunnah, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau dimutlakan ada 4 maknanya. Kata-kata as-sunnah kalau dimutlakan ada 4 maknanya. Yang pertama, bisa berarti jalan hidupnya Rasulullah SAW secara umum. Sebagaimana Rasul mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan dengan sunnahku, yaitu jalan hidupku, dia bukan dari golonganku. Yang mana sebab urut hadis tersebut berkaitan dengan sahabat yang bertanya tentang keadaan Rasul, ibadahnya Rasul. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, aku akan puasa terus gak berbuka, aku akan sholat malam terus gak tidur, dan aku tidak menikahi perempuan. Rasul mengatakan, barang aku puasa, aku juga berbuka, aku sholat malam, aku juga tidur, aku juga menikahi perempuan-perempuan. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Sunnah lebih umum di sini maknanya. Rasul juga mengatakan, alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku, yaitu jalan hidupnya Rasulullah SAW. Yang itu tercakup dalam Al-Quran dan Sunnah, yang itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya mustahab. Kemudian sunnah yang kedua bermakna al-mustahab, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Seperti istilah ulama fiqih, tahiyatul masjid itu sunnahnya Rasul.
Ya, bersiwak sebelum salat itu sunnahnya Rasul. Sunnah artinya apa? Mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, sunnah bisa berarti sinonimnya al-hadis. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian di atas dua perkara yang jika kalian berpegang dengan keduanya tidak akan tersesat. Kitaballah yaitu Al-Quran, dan sunnahku yaitu apa? Hadis ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang ini yang dimaksud oleh Imam Al-Muzani, as-sunnah bisa berarti al-aqidah, ya, pokok-pokok agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan walafdzus sunnah, ya, yuradu biha as-sunnah fil i'tiqadat wa fi al-ibadat. Secara asal kata-kata sunnah fi katsir min istimali salaf, dalam ucapan salaf itu ada yang dimaksud sunnah dalam akidah, ada sunnah dalam masalah ibadah. Cuma kata beliau, namun yang dimaksud dalam kitab-kitab akidah, yang dimaksud sunnah adalah apa? Akidah itu sendiri. Makanya ada kitab-kitab akidah judulnya as-sunnah. As-sunnah karangan Imam siapa? Siapa yang tahu? Judulnya as-sunnah saja, bukan syarh sunnah. Siapa yang mengarang? Hah? Abdullah siapa? Abdullah bin Imami Ahmad. Hasan, Masya Allah. Yang kedua, kitab sunnah karangan siapa lagi yang tentang akidah? Judulnya as-sunnah saja. Al-Imam Ibn Abi Asim. Ya, kitabnya apa? As-sunnah. Kemudian ada kitab syarh sunnah seperti Imam Muzani, Imam Al-Barbari, ada judulnya Usulus Sunnah. Siapa yang mengarang diantaranya? Imam Ahmad, Imam Ibn Abi Zamanin. Aslus Sunnah karangan Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi, Az-Zarziyain. Ya, itu judulnya as-sunnah. Apa arti as-sunnah? Akidah. Ya, maka di sini juga sama. Kata Imam Muzani, engkau bertanya kepadaku, meminta kepadaku untuk aku menjelaskan tentang as-sunnah, yaitu tentang akidah. Ya, dinamakan akidah dengan sunnah ini untuk membantah, mengkonter akidah yang bid'ah. Ya, makanya tadi di antara ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah selain mengajarkan akidah shahihah, juga membantah orang-orang yang menyimpang, yang menyelisih akidah tersebut. Ya, makanya dinamakan ini adalah as-sunnah, lawan daripada akidah yang bid'ah. Kata Imam Al-Muzani, ya, engkau meminta kepadaku untuk aku menjelaskan kepadamu tentang as-sunnah, yang kata beliau konsekuensi orang berpegang teguh dengan sunnah. Kata beliau, amron tasbiru nafsaka ala tamassuk bi. Engkau harus bersabar dalam berpegang teguh dengan akidah tersebut. Ini beliau sudah mewanti-wanti, ya, bagi kita semuanya. Kalau kita mau belajar akidah shahihah, kita berpegang teguh dengan akidah shahihah, kita mengajarkan akidah shahihah, pasti ada ujian dan cobaan, pasti ada onak dan duri, dan itu sudah kita apa? Rasakan. Ya, bahkan jangankan yang mengajar, yang belajar saja dikatakan, wah inti taklid kepada Abdurrahman Thayyib. Ya, kita ngajarkan akidah. Ya, wah terlalu keras. Ya, antum ini terlalu keras. Karena apa? Belajar kepada Abdurrahman Thayyib. Kita nggak ngajarkan keras. Kita mengajarkan apa? Akidah. Anda ada judul kitab kita keras? Tidak ada kan? Jamaah itu resiko, dan itu sudah pernah ditanyakan kepada kita langsung. Ada sebagian jamaah yaitu dituduh apa? Radikal, keras, kasar karena belajar akidah. Naudzubillah min dalik. Banyak, sekali lagi kata beliau, ini sunatullah yang belajar akidah saya. Makanya banyak yang apa? Pelin-pelan, banyak yang nggak mau mengajar akidah dengan berbagai macam alasan karena resikonya luar biasa. Bisa dilengsarkan dari kedudukan dalam dunianya, bisa dicaci maki, dibully dan sebagainya. Bukan hanya orang luar saja, bahkan bagi yang oleh orang-orang yang masih mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dari awal kalau nggak mau sabar, sekali lagi ini kata beliau tasbir. Ini zaman beliau pada waktu zaman masih keemasan, ulama Ahlussunnah masih apa? Banyak berjaya. Apalagi di zaman sekarang ini luar biasa. Itu butuh kesabaran apalagi zaman sekarang. Tasbiru nafsaka ala tamassuk bi. Harus bersabar.
Rasul mengatakan inna min waraikum ayyamas sabar. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari apa itu dengan kesabaran. As-sabir ala dini kal qabid alal jamar. Yang bersabar dalam berpegang teguh dengan agamanya, dengan akidahnya, itu seperti menggenggam bara api. Ya, sekali lagi kata beliau harus bersabar. Mau sabar enggak? Insya Allah ya, kita mohon kepada Allah untuk kita diberikan kekuatan bersabar dalam berpegang dengan akidah yang sahih ini. Sekali lagi, ini sunatullah. Beliau sudah mewarning dari awal ya, pasti yang belajar, mengajar, berpegang teguh dengan akidah sahih ini pasti mendapatkan banyak ujian dan rintangan ya, banyak mendapatkan caci maki, bahkan mau dibubarkan kajiannya. Ini sekali sunatullah ya. Maka untuk apa? As-sabar, dan terus bersabar. Kemudian kata beliau wa tadra bi anka syubhal aqawil. Ini faedah kita belajar akidah sahih itu apa? Di antaranya untuk kita menghilangkan dari diri kita dan juga dari umat Islam syubhat, kerancuan dalam ucapan. Seperti tadi syubhat, awalnya mencaci maki individu pribadi, sang calon presiden. Yang kedua dibantah sendiri, yang dicela sistemnya. Yang ketiga dikatakan seorang gembong dan seterusnya. Ini syubhat, harus apa? Dibantah. Kalau enggak, kasihan jamaah ataupun kaum muslimin, dan juga banyak syubhat-syubhat yang lain. Maka ini diantara faedah kita belajar akidah. Kalau kita belajar akidah, saya belajar akidah dari kitab-kitab akidah ulama salaf, kita akan tahu insya Allah antara hak dengan yang batil, antara yang punya syubhat dengan yang tidak, antara salafi sejati dengan salafi KW, antara yang mengaku ahli sunnah, yang betul-betul ahli sunnah dengan yang apa? Yang imitasi. Ini salah satu faedah kenapa kok terus kita mengajarkan akidah, agar kita tahu betul-betul siapa Ahlussunnah yang sebenarnya, siapa yang di atas akidah saya, siapa yang penuh dengan syubhat dan kerancuan dalam akidahnya. Wa tadra an bihi angka syubha ala qawil. Engkau bisa apa? Menghilangkan dari dirimu syubhat ucapan-ucapan manusia. Makanya sudah pernah kita sampaikan ketika kita ditanya bagaimana cara kita bisa memilah dan memilih mana ustadz yang bisa kita ambil ilmunya dan tidak. Yang pertama dengan cara yang instan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Langsung tanya kepada ustadz yang berkompeten, apakah ustadz fulan dan fulan ini bisa diambil ilmunya atau tidak. Langsung secara apa? Instan. Yang kedua caranya apa? Dengan kita menimbangnya dengan kitab-kitab akidah salaf. Kalau sudah jelas-jelas menyimpang dari akidah salaf, maka dia bukan ustadz salaf, maka dia bukan ustadz ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sudah kita sampaikan dalam kitab Ajaibah Al-Mufidah, bahwasanya ciri ustadz yang bisa kita ambil ilmunya yang di atas al-aqidah apa? As-sahih. Dari mana kita tahu akidah sahih? Ya belajar. Dari mana? Bukan kita fikih, kitab apa? Akidah as-salaf. Belajar akidah dari kitab apa? Kitab akidah. Akidah apa? As-salafus salih di antaranya. Kemudian di antara faedahnya juga wazaghi muhdatsatidz dhalin, untuk kita apa? Bisa meniadakan atau menjauhkan diri dari penyimpangan kebid'ahan orang-orang yang tersesat. Ini faedah yang luar biasa sebetulnya, terutama di zaman ini yang terkadang kita samar-samar. Banyak yang mengaku Ahlussunnah Salafi, namun banyak yang menyimpang dari akidah salaf, dari manhaj as-salaf. Maka insya Allah kata Imam Al-Muzani, dengan kita belajar akidah meskipun pahit rasanya, meskipun banyak ujian dan cobaannya, namun insya Allah di antara faedah yang luar biasa, kita bisa terjauhkan dari syubhat dan dari orang-orang yang memiliki banyak syubhat atau orang yang tersesat. Kurang berapa? Kemudian kata beliau, wa qad syarahtu laka minhajan mudihan atau muwaddihan muniran, dan sungguh aku telah menjelaskannya kepadamu minhajan. Minhaj metode. Ini sekali lagi keterkaitan erat antara akidah dan manhaj. Bahwasanya akidah sahihah harus dibangun di atas manhaj yang benar. Dan aku sungguh telah menjelaskan kepadamu metode yang jelas, yang terang beneran. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan, yang aku dan kalian semuanya
sangat membutuhkan nasihat tentang hal tersebut. Ya, ini sekali lagi kata beliau telah menjelaskan dengan terang benderang. Bada'tu fihi bihamdillahi dirrusdi as-sadid, dan aku memulai sarahku dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk yang lurus. Di sini juga akan beliau sampaikan ucapan alhamdulillah ahakum mandukir. Tadi kita nggak membaca syarahnya karena tidak disarah oleh beliau. Kita berusaha untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Beliau mengatakan aku memulai dengan alhamdulillah. Ini sebagaimana khutbatu al-haja innal hamdalillah nahmaduhu. Beliau memulai setelah bismillah dengan apa? Alhamdulillah, sebagaimana surat Al-Fatihah. Ini semuanya dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah dulu kita jelaskan tentang makna khutbatul hajah yang luar biasa. Kalau kita mendengar khutbatul hajah biasa, tiap kajiannya sudah innal hamdalillah nahmadu, kayak apa? Rutinitas begitu saja. Padahal kalau kita renungkan maknanya luar biasa. Sampai dulu ada seorang sahabat Rasul masuk Islam dikarenakan sangat takjub dengan khutbatul hajah innal hamdalillah nahmaduhu. Di antara maknanya innal hamdalillah segala puji bagi Allah. Kata para ulama, makanya ada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah mensyarah ucapan atau khutbatul hajah tersebut. Innal hamdalillah nahmaduhu. Kata beliau bahwasanya, kata para ulama juga, karena memang dalam takdir Allah semua itu baik. Bahkan Rasul mengajarkan kita ketika tertimpa hal yang tidak kita sukai, tetap kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika mendapatkan kebaikan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Ini ya sekali lagi beliau mengucapkan alhamdulillah karena apa? Hanya dengan pertolongan dari Allah kita bisa mengajarkan, kita bisa belajar, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas ibadah kita. Makanya setelah makan membaca apa? Alhamdulillah. Kita bisa memakai baju, zikirnya juga apa? Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi kasani hadats tsauba wa razaqani. Ada alhamdulillah segala puji. Karena nggak mungkin kita bisa beli baju, mendapatkan baju tanpa apa? Pertolongan dari Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ini yang bisa kita sampaikan di edisi perdana kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani dengan syarahnya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan biidznillah taala. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.